Oke teman-teman, selamat datang di channel Rahasia dan Manfaat ya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan klien atau project freelancer ya, khususnya untuk jasa pembuatan website ya. Bisa dibilang web developer, web programmer, full stack developer atau web engineer gitu ya. Dan ini berhasil saya lakukan selama 5 tahun ini, lebih ya. Oke. Dan yang menariknya ini gratis, untuk cara menariknya saya gratis gitu, walaupun bisa cara yang lebih bermodal gitu ya, profesional. Tapi yang paling penting adalah skill kita nanti, ketika kita direkrut oleh klien, kita bisa lebih bermanfaat untuk, klien gitu ya, dan itu bisa menarik klien gitu ya. Jadi untuk cara menariknya ya versi gratis pun nggak apa-apa gitu ya, itu nomor 2. Dan saya berharap teman-teman sudah terbiasa otodidak ya, belajar mandiri, kuat, sabar gitu. Artinya kalau kita belajar coding atau memahami suatu website, ya udah otak-atik aja dulu, sampai kalau kita memang berhasil ya syukur, kalau misalkan stuck gitu ya, mentok, baru kita cari solusi misalkan di YouTube atau di mana pun gitu. Oke, karena saya akan menjelaskan konsepnya teman-teman gitu ya, konsepnya. Dan ini konsepnya saya rasa bermanfaat, saya rasa ya, dan, mahal gitu, karena ini berdasarkan akumulasi pengalaman saya gitu, selama 5 tahun lebih ini. Oke, yang pertama, cara mendapatkan klien adalah dengan searching perusahaan di Google, gitu teman-teman. Artinya di sini, contoh saya mencari perusahaan minyak ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, bahwa semua perusahaan di zaman sekarang kan udah migrasi ke teknologi. Jadi mereka untuk promosikan perusahaan mereka itu, ya udah mulai melalui website gitu, seperti company profile gitu kan. Setelah mereka punya company profile, yang mereka butuh untuk proses, di perusahaan mereka, apapun itu, mau perusahaan pabrik, apapun itu, mereka kan butuh efektif ya, dari segi misalkan perhitungan gaji, gitu kan, dari, perekrutan, SDM dan sebagainya gitu kan, atau untuk perhitungan akuntansinya gitu kan, dan lain-lain gitu ya. Itu perlu sistem yang untuk memudahkan, mempercepat, begitu kan. Nah jadi kita bisa memberikan jasa banyak nih. Nah, contohnya kalau saya searching aja perusahaan minyak seperti ini. Nah, ini kan ada artikel dari CNBC Indonesia. Nah, kita bisa cek nih perusahaan mana aja, kita kejar kontaknya teman-teman, ya. Jadi kita kejar kontaknya, mau itu Gmail, mau itu WhatsApp, kita langsung sampaikan gitu, tawarkan jasa kita, seperti itu, gitu kan. Nah, mmm, ini harus dilakukan, sering ya, banyak praktek, harus kita, rajin gitu ya, dan saya yakin pasti bisa dapat lah, saya juga pengalaman. Nah, begitu teman-teman. Ya, tadi kalau misalkan si perusahaannya misalkan belum punya company profile, kita tawarin tuh membuat company profile. Kalau udah punya, ya nggak apa-apa, kita akses aja company profile-nya, terus kita pasti ada kontaknya kan, kita kontak aja lebih mudah ya kan, gitu. Tapi kalau belum punya company profile, ya cari kontaknya di cara yang lain atau cuman searching artikel begini gitu, ya. Yang kedua, bertemu dengan klien secara resmi di website, freelancer gitu. Jadi ini secara resmi, contohnya misalkan di project.co.id ini kan kita bisa daftar sebagai freelancer tuh, kita bisa menemukan klien di sini. Ini lebih mudah ini lebih lebih jelas lah bisa dibilang gitu. Banyak orang yang melakukan ini. Ya di Indonesia itu ada freelancer.com juga. Kalau untuk bayaran dolar di luar negeri ada touring.com, freelancer.com, ada upwork.com ya yang sering saya pakai gitu. Lalu kita bisa cek di LinkedIn ya. Nah, ini LinkedIn ini teman-teman, semacam sosial medianya untuk orang-orang yang bekerja lah, khususnya di bidang IT, khususnya programmer gitu. Ya seperti Facebook aja, bisa posting, bisa saling follow gitu kan, punya jaringan gitu. Dan yang kedua, di sini juga ada fitur kita bisa ngelamar ke perusahaan. Jadi perusahaan, memberikan lowongan-lowongan pekerjaan gitu, kalau kita pengen bekerja sebagai staf karyawan tetap, begitu teman-teman ya. Dan ya untuk freelancer, tadi kita pengen dapat klien bisa gitu kan, karena tadi ini khusus orang-orang yang bekerja, sosialnya gitu ya, sosial medianya lah gitu. Ya, kita bisa tawarin jasa kita kan gitu, ya. Nah, dan yang terakhir yang sering saya lakukan ya sederhana aja teman-teman, sebenarnya ini rasanya mungkin, mmm, bisa dibilang orang-orang, bahkan mungkin orang-orang yang udah punya klien-klien besar, sebenarnya mereka kalau udah punya brand, ya mereka juga bisa dipercaya ketika mereka menawarkan jasa lewat, sosial media umum gitu, seperti Instagram ini kan, TikTok, Facebook gitu.
Oke, karena banyak perusahaan juga di sini mendaftarkan akunnya di sini kan, itu bisa kita resmi kita tawarkan. Oke, lanjut, apa sih yang harus kita siapkan teman-teman untuk bisa menarik klien? Pertama kita harus punya CV dan kita publish-kan teman-teman ya. Untuk buat CV saya suka di Canva, ya ini gratis. Nah di CV ini kita kan bisa mencantumkan, portofolio, kita ya yang pernah kita kerjakan gitu, seperti membuat, eee, aplikasi apapun itu atau bisa pernah bekerja di perusahaan mana gitu kan. Nah, kalau misalkan belum pernah gimana, ya minimal kita cantumkan aplikasi-aplikasi yang pernah kita buat selama latihan atau praktek, begitu, ya. Nah, dan kontak kita juga, bisa link sertifikat juga dan lain-lain lah, begitu ya, teman-teman. Lalu setelah punya CV ya, kita bisa upload CV-nya tuh di hosting yang gratis. Nah, ini gratisan ya, saya juga pakai ini sampai saat ini. Nanti domainnya, eee karena gratis jadi misalkan nama kita .tiny.host gitu. Kan nanti hasil CV itu PDF, kita upload PDF di sini. Jadi kita bisa share link-nya nanti secara online ke klien, teman-teman. Nah, lanjut setelah punya CV, kita buat portofolio, teman-teman. Ya tadi portofolio misalkan kita pernah buat aplikasi apa, toko online atau trade apa, kita share link-nya, kita, eee, upload-kan gambaran websitenya gitu. Kalau saya suka dibuat di website card.co ini. Card.co ini semacam seperti WordPress lah. Kita membuat website, dengan mudah ya, langsung jadi cari cari aja yang sederhana gitu ya, untuk mencantumkan portofolio portofolio kita dan nanti di-publish gitu. Jadi kita, eee apa namanya, nanti punya domain misalkan nama kita .card.co ya gitu ya. Nah, ya lebih bagus lagi profesional kita, beli hosting sendiri ya, misalkan nama kita .com gitu kan. Jadi lebih kelihatan kelihatan profesional, cuman saya rasa gratis pun nggak apa-apa lah, yang penting skill menurut kata saya juga, oke. Nah selanjutnya oke, mmm, oke teman-teman sorry tadi ada kendala non teknis sedikit ya. Nah selanjutnya adalah kita perlu punya sertifikat teman-teman ya, untuk meyakinkan klien gitu. Sertifikat ini bisa berbentuk, tes dan lulus atau bisa berbentuk, apa namanya, bisa berbentuk, belajar coding terus nanti lulus dapat sertifikat. Nah, banyak platformnya di mana yang sering saya lakukan adalah di Coding gitu ya. Di coding.com ini punya kursus-kursus belajar coding ya, eee, profesional sesuai industri ke ilmunya gitu ya. Nah, makanya berbayar. Nah, tapi biar gratis teman-teman bisa daftarnya lewat IDCAM. IDCAM ini jadi ini Indosat kan, perusahaan Indosat kerjasama dengan Decoding, memberikan banyak beasiswa gitu dari IDCAM, untuk membiayai, warga Indonesia untuk belajar coding secara gratis. Nah, begitu teman-teman ya. Nanti setelah lulus dapat sertifikat ya, bentuk PDF atau bentuk link juga gitu. Dan terakhir, saya mungkin sering pakai Linktree ini. Linktree ini ya kalau misalkan tadi kita udah punya link-link seperti CV, itu kan portofolio dan lain sebagainya, itu kita bisa rapikan di sini. Jadi nanti kita bisa share aja Linktree ini ke klien biar klien lebih mudah menemukan kita, gitu ya. Lalu saya akan membahas kita tinggal buat kata-katanya teman-teman ya, kata-kata untuk menawarkan ke klien gitu. Nah, untuk lebih cepat kita bisa lewat ChatGPT seperti ini ya. Oke, bisa kalian teman-teman baca, tapi yang paling penting lagi adalah saya menyampaikan teman-teman kalau sudah punya klien, jangan dihancurkan hubungannya dengan klien, komunikasi dan sebagainya gitu ya. Lebih baik punya satu klien tapi berlangganan gitu ya. Kalau udah stop karena klien udah habis project baru kita lanjut ke banyak klien. Daripada banyak klien nggak dikerjakan terus banyak masalah gitu ya. Apalagi kalau kita mentingin klien satu, yang lain nggak dipentingin, itu bakal buruk untuk reputasi ke depannya kalau kita butuh project susah ya, oke?